Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial penggunaan Flowjo untuk analisis data dari flow cytometry. Kita double klik shortcut yang ada di desktop dari Flowjo yang sudah kita install sebelumnya. Sambil kita tunggu programnya loading, kita siapkan datanya yang sudah kita copy dari mesin atau kita dapatkan pada contoh pelatihan kali ini. Sini di Flowjo kita akan bisa melihat ada beberapa workspace. Yang pertama ada icon-icon di sini dengan fungsinya masing-masing. Kemudian workspace group, kemudian tempat samples atau file yang akan kita lakukan analisis. Untuk import file kita bisa lakukan dengan cara drag and drop. Tinggal ditarik, kemudian di drop di daerah yang ada tulisan drag sample here. Bisa juga kita lakukan dengan cara mengklik icon yang ada di sini, kemudian kita pilih lokasi file kita, atau bisa juga dengan cara add samples. Prinsipnya sama saja. Nah, dari data yang ada, kita bisa lihat di sini ada 6 samples total, ada yang tidak di stain, tidak diwarnai, ada yang diwarnai dengan PI saja, diwarnai dengan annexin 5 saja, dan ada yang diwarnai dengan keduanya, tapi untuk sampel yang diberikan perlakuan dengan dosis yang berbeda, yang diberi nama K1, K2, dan K3. Kita buka dari yang belum diwarnai. Di sini kita bisa lihat di sini gambaran hasil sel yang didapat dari flow cytometry yang belum dilakukan getting. Di sini di aksis X kita bisa lihat yang namanya FSC. FSC itu adalah forward scatter. Jadi kalau kita belajar lagi tentang prinsip terjadi flow cytometry, ada laser yang akan ditembakkan ke arah sel sambil selnya bergerak. Kemudian dari light source tadi didapatkan suatu forward scatter yang akan bisa menentukan ukuran daripada sel tersebut. Didapatkan juga adanya set scatter. Nah, set scatter ini biasanya menentukan kepadatan atau isi daripada sel itu sendiri. Misalnya pada sel-sel yang mengandung isi sel yang banyak, set scatternya akan besar, nanti angkanya akan besar ke atas. Sementara pada sel-sel yang jumlah organel yang berada dalam sitoplasma yang lebih sedikit, itu akan menunjukkan hasil set scatter yang akan lebih kecil. Nah, dari gambaran ini, yang pertama kita ingin getting populasi, karena dari hasil flow cytometry bisa saja kita dapatkan hasil-hasil yang bukan gambaran suatu sel, bisa saja debris atau tiap beberapa kejadian yang lain itu akan semua direkam. Jadi tidak semuanya dalam bentuk sel. Jadi kita bisa lihat di sini daerah yang di tengah kita bisa asumsikan sebagai daerah sel, sementara yang scatter around ini itu adalah suatu debris atau kejadian-kejadian yang lain, bisa saja bukan sel atau sel yang sudah mati. Caranya kita pilih polygon getting. Nah, getting ini tergantung dari tujuan kita. Kita mau mencari apa dari penelitian kita. Apakah kita akan mencari banyaknya sel yang mati, apa sel hidup? Nah, nanti getting ini akan berbeda-beda. Nah, kita berikan nama sel target. Nanti di sini akan berubah dari yang unstained tadi, dapatkan suatu kelompokan, diinklusikan suatu sel target. Kita double klik. Nah, ini yang akan kita lakukan getting berikutnya, hanya dari sel target yang sudah kita getting sebelumnya. Getting kedua, kita pengen melihat apakah sel-sel tersebut apakah single atau double, karena mungkin saja pada saat selnya lewat di depan laser flow cytometry, bisa saja selnya satu sel, bisa saja duplet atau lebih. Jadi itu akan bikin rancu nanti. Jadi kalau memang pada contohnya pada sel yang duplet ada satu sel yang ternyata mati, tidak di stain, sementara satunya di stain, nanti akan dianggap sebagai sel yang terwarnai atau stain oleh pewarnaan yang kita berikan. Jadi caranya adalah yang X, aksis X kita tetap
gunakan yang forward scatter area atau A, yang Y-nya kita ubah menjadi forward scatter yang height. Nah, nanti di sini bisa kita lakukan getting kedua dengan cara kita lakukan getting linear. Nah, kalau sel-sel yang single cell itu biasanya dia akan linear antara forward scatter yang area maupun forward scatter yang tinggi atau height. Sini kita dapatkan populasi kedua, kemudian kita double klik. Nah, ini akan kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita ganti aksis X-nya menjadi annexin 5. Kemudian aksis Y-nya kita ganti dengan PI, propylium iodide. Nah, di sini kan terlalu kecil, bisa kita lakukan aksisnya bisa customize dengan pencet customize aksis. Kemudian kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita untuk tampilan. Nah, sini kita bisa lihat ini adalah populasi sel yang hidup. Ini yang belum dikasih staining, pada pasien yang tidak dilakukan perlakuan sama sekali. Kelompokan sel hidupnya berada di sini. Nah, di sini kita bisa lakukan pembuatan kuadran. Nah, di sini kalau pada apoptosis kita bagi menjadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 4 ini adalah sel yang hidup, artinya ikatan atau pewarnaan dari annexin 5 ataupun propylium iodine-nya rendah atau bahkan tidak ada. Ini pada sel-sel yang hidup. Sementara apabila terjadi apoptosis, kemudian terjadi ikatan antara annexin 5 dengan fosfatidilserin pada mukosa pada permukaan daripada sel, itu nanti selnya akan shifting ke arah Q3. Apabila terjadi apoptosis yang lanjut, sudah terjadi peningkatan permeabilitas daripada membran sel, sehingga pewarnaan PI akan masuk yang kemudian akan berikatan dengan DNA sel yang memberikan gambaran nanti selnya akan berada pada kuadran 2. Sementara untuk Q1 itu untuk sel-sel yang terjadi nekrosis. Nah, setting yang sudah kita buat tadi pada yang unstain, kita ingin terapkan pada ke 5 sampel sisa dengan cara kita pilih dari sel target, single cell, kemudian sampai annexin dengan cara memencet tombol shift, kemudian kita klik kanan, pilih copy analysis to group. Nah, jadi nanti di sini setting yang sudah kita buat pada unstain ini akan diberlakukan untuk yang PI, kemudian K3, K2, K1 maupun annexin. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, sini bisa kita lihat pada yang K3, sini K2, K1, kemudian yang annexin saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada shifting, ada pemotongan di sini. Artinya ada kemungkinan bahwa gating kita bikin kuadrannya kurang tepat. Bisa kita ubah. Misalnya kita pengen mengubah, sekarang kita lagi sorot di K1 yang single cell. Kuadran tadi kita pindahkan ke sini. Gitu, lagi-lagi ini tergantung dari pertanyaan atau tujuan dari penelitian kita masing-masing. Nah, apabila kita ganti setting di satu tempat, nanti ini akan berubah menjadi tidak bold. Apabila kita ingin terapkan settingan ini kepada yang lain, kita tinggal klik kanan lagi, kita analisis ke yang lain. Nanti kita bisa lihat gettingnya di sini berubah, di sini pindah. Nah, sini. Oke. Untuk hasil diagram analisis dari Flojo ini bisa kita tampilkan dalam bentuk pseudo color, kontur, density plot, zebra plot, heatmap statistik, dot plot maupun histogram.
Ini tergantung dari preferensi masing-masing, kita mau melaporkan dalam bentuk seperti apa. Nah, untuk membuat laporan mau kita masukkan nanti apa dalam presentasi atau dalam jurnal, kita gunakan layout editor. Nah, di sini kita bisa drag and drop populasi atau statistik yang ingin kita tampilkan. Seperti sini annexin V, kita sorot di single cells, kemudian kita drag and drop ke window layout editor. Ini bisa kita zoom out. Ini yang K1, K2, K3, PI, dan yang unstained. Misalnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, kita bisa mengedit tampilan di sini. Anotasinya bisa kita hapus kalau kita tidak membutuhkan. Kemudian jika kita mau mengedit, kita tinggal double klik. Nah, di sini banyak yang bisa kita pilih, seperti mau mengganti tipe plotnya tadi. Kemudian anotasi, misalnya untuk x-axis kita mau mengganti dengan annexin 5 FETC saja. Kemudian yang di aksis Y kita mau pakai, kita bisa juga ganti font sesuai dengan preferensi kita. Nah, apabila sudah sesuai dengan yang kita inginkan, nah, kita bisa ekspor. Bisa dalam bentuk PNG, JPEG, GIF, EMF, PDF, SVG maupun TIFF. Contoh kita coba kita ekspor dalam bentuk JPEG. Nah, nanti sudah kita dapatkan ada file. Nah, tinggal kita copy nanti. Mau kita masukkan ke dalam PowerPoint atau aplikasi presentasi lainnya, atau mau kita masukkan ke jurnal. Apabila mau file yang transparan, kita bisa save dalam TIFF. Nanti akan kita dapatkan file yang transparan. Oke, demikianlah tutorial tentang penggunaan Flowjo untuk analisis data yang didapatkan untuk pewarnaan annexin 5 atau PI. Semoga membantu. Terima kasih.